Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak, sahabat kenalan yang saya kasihi, mari kita renungkan bacaan Injil pada hari ini, Jumat 7 Januari 2021. Bacaan Injil diambil dari Lukas bab 5 ayat 12 sampai dengan 16. Dari dalam bacaan Injil hari ini, betapa kita bisa melihat keagungan Tuhan Yesus kepada seorang yang sedang sakit kusta itu. Ketika Tuhan Yesus berada di sebuah kota, di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah si kusta tadi memohon supaya ditahirkan. Dan Tuhan Yesus menyambut permohonan tersebut dengan mentahirkan orang kusta itu menjadi tahir, menjadi sembuh. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kenapa Tuhan Yesus melakukan demikian? Dari dalam bacaan Injil hari Kamis kemarin, Tuhan Yesus membuka nas kitab suci di bait Allah itu ya. Lalu ditemukan kitab nas yang tertulis, Roh Tuhan ada padaku. Itu dia, karena Roh Tuhan, Roh Allah itu ada pada Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus telah diurapi untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Orang yang sakit kusta saya pikir juga adalah orang yang miskin, tidak punya sahabat, tidak punya kenalan. Dia dijauhi oleh orang lain, disingkirkan oleh orang lain. Miskin terhadap pengalaman, terhadap sahabat-sahabatnya. Lalu orang kusta itu adalah orang yang ditindas. Dan Tuhan Yesus membebaskan orang-orang yang tertindas, orang yang kusta itu. Bagaimana itu? Orang kusta bukannya dirawat, tapi benar-benar dianggap sebagai orang najis, sebagai orang haram, sebagai orang yang dibuang. Tapi Tuhan Yesus mendekati, menyapa, menyentuh, memberi kesembuhan, mentahirkan dia. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Roh Tuhan itu ada pada Tuhan Yesus. Roh Allah, Roh Bapa itu ada pada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus digerakkan oleh Roh Allah tersebut untuk melakukan karya-karya kemuliaan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, mari kalau kita sedang mengalami suatu sakit, jangan jemu-jemu datang kepada Tuhan. Mohon kekuatan, mohon kesembuhan, mohon kesehatan dari Tuhan. Dan juga mari kita dalam kehidupan ini membiarkan Roh Allah itu sungguh hadir dalam hidup kita. Kita lebih dikuasai oleh Roh Allah daripada dikuasai oleh ego kita sendiri. Atau lebih parah lagi dikuasai oleh roh jahat, oleh si iblis. Biar yang berkuasa atas diri kita adalah Roh Allah yang menggerakkan kita untuk bisa berbuat kasih, untuk bisa menolong, untuk bisa berbuat baik kepada sesama. Roh Allah itu mendorong kita berbuat kasih. Roh Allah itu mendorong kita untuk selalu berbuat baik. Meskipun belum tentu orang itu berbuat baik kepada kita, kepada saya. Tapi itulah dia. Dia penuh dengan sukacita, menerima kebaikan dari Tuhan, kasih dari Tuhan, dan kasih itu bisa dia nyatakan dalam kehidupan ini. Semoga kita tetap bisa berbuat baik, membantu, menolong sesama kita yang sedang dalam kesulitan, dalam kesusahan, dalam keadaan sakit, dalam menderita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.